Jadi kepolisian Jepang berhasil dibuat kebingungan sama Kaijin Nijuichi Mensho. Oke, kembali lagi bersama saya Giza di channel Giza Enza. Jadi di konten kali ini langsung aja. Di sini saya akan membahas unsolved case atau Mikai Ketsujiken atau kasus yang belum terselesaikan. Di Jepang banyak banget kasus-kasus yang masih unsolved dan salah satunya yang akan kita bahas di konten kali ini. Di sini kita akan membahas kasus yang sangat terkenal sekali, yaitu kasus Glico Morinaga atau Glico Morinaga Jiken. Kasus ini adalah kasus pemerasan terhadap perusahaan Glico dan perusahaan Morinaga, dan nantinya itu bakal melebar ke perusahaan-perusahaan yang lainnya. Maret 1984, di kediaman CEO atau di rumahnya CEO Katsuhisa Ezaki yang berada di Nishinomiya, 3 pria bertopeng masuk ke dalam rumah Katsuhisa Ezaki. Di sini para pria bertopeng memutuskan kabel telepon, istri dan anak Ezaki diikat dan menculik Ezaki yang saat itu sedang di kamar mandi. Jadi diculiknya masih sambil telanjang ya. Terus dari penculikan tersebut, para penculik ini meminta uang tebusan sebesar 1 miliar yen dan emas 100 kg. 4 hari setelah penculikan, tepatnya tanggal 21 Maret 1984, ternyata Katsuhisa Ezaki bisa kabur dari para penculik. Tapi keadaan malah makin memburuk setelah Ezaki bebas dari para penculik. April 1984, ancaman-ancaman pada perusahaan Glico itu masih berlanjut. Para penculik ini itu membakar mobil yang ada di parkiran perusahaan Glico. Terus para penculik ini juga meletakkan box berisi racun di dalam perusahaan. Jadi para penculik ini ke dalam perusahaan terus meletakkan box yang di dalamnya ada asam klorida atau racun. Terus juga para penculik ini mengirim surat ke media karena polisi itu nggak becus dalam menangkap para penculik. Jadi polisi ini kayak dihina, diece gitu karena nggak becus, karena nggak bisa menangkap para penculik ini. Dan di dalam surat tersebut, mereka atau para penculik ini menyebut dirinya Kaijin Nijuichi Mensho. Pada bulan Mei 1984, saya akan menyebutnya para monster ya. Jadi para monster ini itu mengirim surat ke media lagi kalau para monster ini mempunyai produk Glico yang sudah diberi racun dan akan menyebarkannya ke pasaran. Demi keselamatan konsumen, akhirnya Glico menarik semua produknya dari pasaran. Tetapi setelah dilakukan penyelidikan, ternyata tidak ditemukan satupun racun yang ada di produk Glico. Glico rugi besar-besaran sampai 21 juta dolar. Dan terpaksa banyak karyawan juga yang di PHK itu sekitar 1000 karyawan. Lalu pada tanggal 26 Juni 1984, penculik ini mengirimkan surat lagi. Tapi kali ini isinya adalah, pada intinya itu adalah perjanjian damai sama Glico. Ezaki Glico yurushitaru. Super mo Glico utte. Nippon wa mushiatsu natte kita. Mengakhiri Glico bukan berarti para monster ini berhenti untuk mengancam para perusahaan-perusahaan makanan. Aksi para monster ini berlanjut ke perusahaan Marudai Food. Tanggal 22 Juni 1984, jadi sebelum surat yang dikirimkan ke Glico ya, para penculik mengancam perusahaan Marudai Food sebesar 60 juta dolar. Kalau nggak bersedia membayar, ya nasibnya sama kayak Glico. Karena uang tebusan ini dianggap sedikit dari kerugian yang akan dialami kalau nggak membayar, akhirnya pihak Marudai menyetujui untuk membayar uang tebusan ke para monster ini. 28 Juni 1984,
pihak Marudai dan polisi itu bekerja sama dalam mengirimkan uang tebusan. Untuk menyerahkan uang tebusan, para monster itu menginstruksikan untuk naik kereta jurusan Osaka ke Kyoto. Lokasi untuk penyerahan uang tebusan itu nantinya akan ditandai dengan bendera warna putih. Jadi nanti di dalam kereta ketika melihat ada bendera putih, uang tebusan itu harus dilemparkan keluar. Jadi dibuang keluar dari kereta. Dan bendera putih yang seharusnya tempat pelemparan uang tebusan tidak muncul dan tidak pernah ada. Penukaran uang tebusan pun itu tidak pernah terjadi. Kan saat di dalam kereta itu ada petugas polisi yang menyamar. Nah, petugas ini melihat seorang pria yang mencurigakan. Tapi ketika polisi mengikuti pria yang mencurigakan ini berhasil lolos. Nah, pria inilah yang menjadi viral di kasus Glico Morinaga. Jadi pria ini itu biasa yang disebut Kitsuneme no Otoko atau pria yang berwajah rubah. Dan saat itu polisi menetapkan Kitsuneme no Otoko ini atau pria berwajah rubah ini itu sebagai tersangka utama dalam kasus Glico Morinaga. Tanggal 12 September 1984, kali ini target selanjutnya itu adalah perusahaan Morinaga. Kali ini para monster meminta uang tebusan ke Morinaga itu sebesar Ichiokuen atau 100 juta yen. Nggak seperti perusahaan yang sudah diancam sama para monster ini, Morinaga ini nggak mau membayar sepeser pun. Morinaga ini menolak untuk membayar uang tebusan. Pada tanggal 8 Oktober 1984, berbeda sama kasus Glico, ancaman ini benar-benar terjadi. 40.000 petugas polisi atau intinya banyak banget petugas polisi yang saat itu ditugaskan untuk menyasar toko-toko, supermarket, minimarket, kombini. Produk Morinaga yang berisikan racun itu bukan ancaman semata. Itu benar-benar ada dan di produknya itu ada tulisan kalau produk itu mengandung racun. Jadi para monster ini menuliskan label itu kalau produk ini ada racunnya. Gila cuy. Dan saat itu ya polisi itu intens menyelidiki kasus ini. Washira ni sakaratta Morinaga tsubushite aru to. 生産菓子50個用意してあると。わしらが言うまでスーパーやデパートは置いたらあかん。置いたらその店の他の食い物にも入れたる。 Dari kamera CCTV yang berada di Famima atau Family Mart yang berada di daerah Koshien, itu polisi mengidentifikasi seorang pria yang menggunakan topi baseball Yomiuri Giants dan berpakaian seperti salaryman sedang meletakkan produk Glico di rak yang diduga itu adalah produk yang berisikan racun. Terus tanggal 11 Oktober 1984, polisi menyebarluaskan rekaman CCTV tersebut ke seluruh penjuru Jepang yang berharap ada seseorang yang mengenali wajah seorang pria yang ada di rekaman CCTV tersebut. Tapi hasilnya zong ya, dan rekaman ini termasuk viral juga pada saat itu. 情報が氾濫し、メディアが高度化する現代、この複雑な社会の裏で巧妙に事件を仕組んだ犯人は闇に紛れたままです。 7 November 1984, para monster menargetkan perusahaan besar lagi. Kali ini targetnya itu adalah perusahaan House Food. Para monster meminta uang tebusan 100 juta yen. Dan perusahaan House Food itu bersedia untuk membayar. Dan di tanggal 14 November 1984, para monster ini meminta uang tebusan itu diturunkan di Meishin Expressway atau jalan tol Meishin ya. Jadi para monster ini pengen uang tebusannya itu nantinya diletakkan itu kalau ada tanda kain putih. Nah, ketika karyawan House Food ini mengirimkan uang tebusan, itu udah ada tanda kain putih ya. Jadi para karyawan itu berhenti di Meishin Expressway dan
di sampingnya itu ada kain putih. Jadi itu tanda uang tebusannya diletakkan di situ. Oke, dari sini nangkep ya. Jadi setelah sampai di kain putih dan uang tebusan itu mau digimanakan, jadi para karyawan ini menunggu instruksi selanjutnya, itu para monster malah nggak ngehubungin lagi. Jadi gimana instruksinya itu para monster nggak ngehubungin lagi, jadi lost kontak. Jadi akhirnya pihak polisi itu menyimpulkan kalau kesepakatan gagal karena si monster atau para monster ini nggak ngehubungin gimana instruksi selanjutnya. Nah, setelah dilakukan penyelidikan, kenapa kesepakatan gagal ya? Jadi sebelum waktunya para monster ini udah ada di TKP duluan. Terus saat di TKP itu ya, para monster kan nunggu di dalam mobil. Terus tiba-tiba ada polisi dari belakang, yang polisi ini nggak tahu operasi penyamaran atau operasi penyerahan uang tebusan untuk para monster ini. Nah, para polisi ini mencurigai kok ada mobil yang berhenti lama banget di TKP itu ya. Jadi saat polisi akan menghampiri, itu langsung cabut. Dan nggak terkejar. Jadi di situ gagal semua ya usaha polisi. Jadi akhirnya mobil yang digunakan oleh para monster itu, yang mobil yang digunakan di TKP, tempat uang tebusan itu akan diletakkan, itu mobil tersebut ditemukan ternyata mobil itu adalah mobil curian dan di dalamnya ada radio polisi. Jadi kenapa para monster ini selalu satu langkah di depan polisi, itu karena para monster ini mempunyai radio polisi. Jadi gerak-gerik polisi ya para monster ini udah tahu duluan. Jadi karena itu akhirnya para monster ini membatalkan kesepakatannya. Jadi dari awal memang tujuannya nggak ngincer uang tebusan. Terus masuk tahun 1985 ya, para monster ini ya terus mengharasmen atau terus meneror ancaman-ancaman ke perusahaan-perusahaan seperti Vijaya, Morinaga, dan perusahaan baru Meiji sama Lotte. Itu para monster tetap melakukan ancaman ya sampai bulan Februari 1985. Dan di tanggal 27 Februari 1985, para monster ini mengirim surat ke pos polisi di daerah Ibaraki, Osaka. Dan isi suratnya itu mirip kayak kasus Glico. Jadi para monster ini memaafkan perusahaan Morinaga. Morinaga, Yurushitaro, Super no Depart mo Morinaga seihin uttare. Hana yorimo Minou no sato no momiji gari. Ui no hitotsu da ni torenu keisatsu. Puncaknya pada tanggal 7 Agustus 1985, Yamamoto Shoji ini adalah kepala kepolisian yang ngurusin saat kasus di Meishin Expressway. Itu Yamamoto Shoji akhirnya bunuh diri. Dan sebelum bunuh diri ini, Yamamoto Shoji itu menyerahkan surat pengunduran dirinya. Terus di tanggal 12 Agustus 1985, para monster ini mengirimkan surat ke media yang berisi kayak gini. Kuimon no kaisha ibiru no o yame ya. Taijin 21 men. Jadi setelah kematian Yamamoto Shoji dan surat dari para monster ini yang dirilis di publik, para monster pun mengakhiri aktivitasnya. Jadi setelah itu nggak terdengar lagi kabar Kaijin Nijuichi Mensho. Dan hingga saat ini identitas siapa dalang dibalik Kaijin Nijuichi Mensho ini itu nggak ada yang tahu. Dan endingnya kasus penculikan CEO Glico Katsuhisa Ezaki itu kadaluarsa pada tahun 1994. Dan kasus Glico Morinaga atau Glico Morinaga Jiken ini resmi ditutup pada tanggal 13 Februari tahun 2000. Dan seminggu sebelum kasus itu ditutup, seorang pejabat
NPA atau National Police Agent ya, bernama Yuji Ayura mengakui kekalahan dari para monster ini. Jadi kepolisian Jepang berhasil dibuat kebingungan sama Kaijin Nijuichi Mensho. Oke, gitu aja cerita dari kasus Glico Morinaga. Mungkin video selanjutnya bakalan asik kalau membahas teori-teori kenapa kasus Glico ini terjadi. Oke, gitu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.